Ya, Bung Reza, saya yakin Anda juga mengikuti peristiwa ini dari awal, mulai dari videonya yang viral di mana-mana, termasuk video penganiayaan dilakukan oleh MD ini. Bisa Anda jelaskan apa kira-kira yang menjadi faktor pemicu seseorang bisa berperilaku sadis kalau kita menyaksikannya ya, kalau melihatnya? Pertanyaan Mbak Agi itu relevan dengan isu tentang risk assessment, penakaran resiko. Artinya terhadap pelaku pidana masing-masing ini berarti secara individual harus dikenakan risk assessment guna memastikan apa sesungguhnya faktor-faktor yang menyebabkan yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, sekaligus mengidentifikasi seberapa jauh kemungkinan orang ini akan mengulangi perbuatannya. Nah, spesifik kalau kita berbicara tentang perbuatan pidana kekerasan, maka paling tidak ada 5 faktor yang harus ditelaah di situ. Pertama, yaitu riwayat kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba. Dicari tahu, ada tidak hal-hal semacam itu pada diri orang ini. Yang kedua, imajinasi tentang kekerasan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Yang keempat, barangkali ini yang sangat relevan karena tampaknya ini yang menjadi buah bibir masyarakat, yaitu tingkat kemandirian seseorang. Baik itu kemandirian secara finansial, maupun kemandirian secara sosial. Dan yang kelima adalah stabilitas pendidikan dan stabilitas pekerjaan. Nah, kenapa saya tadi memberikan penekanan pada faktor yang keempat? Karena seiring dengan beredarnya tayangan video tentang penganiayaan tersebut, juga beredar tayangan video tentang tersangka M yang mengendarai kendaraan-kendaraan mewah dengan pola hidup yang terkesan empati gitu terhadap kesulitan tengah kita alami bersama. Gestur atau tindak tanduk sedemikian rupa memunculkan kesan bahwa ini orang yang bergantung hidupnya pada orang lain. Walaupun dia sudah dewasa berusia 20 tahun tapi terkesan paling tidak dia masih hidup dalam over pampering, dalam pemanjaan berlebihan. Apa orang lainnya dalam konteks orang tuanya? Orang tua. Ketika saya mengatakan over pampering atau pemanjaan berlebihan, tak lain tak bukan maksud saya adalah keluarga spesifik ada orang tuanya. Kalau memang benar demikian ada over pampering, ada pemanjaan berlebihan yang mengakibatkan tersangka M ini tidak punya kemandirian baik secara finansial, secara sosial dan juga mungkin kematangan psikologisnya tanda tanya, maka sudah barangkali ini faktor utama dari 5 faktor tadi yang paling dominan mempengaruhi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan tindakan penganiayaan itu. Sekali lagi ini harus didalami untuk memastikan faktor mana saja gerangan yang menjadi penyebabnya. Faktor ini apakah juga mempengaruhi tadi disebutkan beberapa kali Bung Mangata menyebutkan kliennya terintimidasi karena M sangat dominan. Pak Happy juga menyebutkan M sangat mendominasi. Faktor yang Anda sebutkan juga memunculkan sifat dominasi yang cukup kuat nggak? Tadi saya katakan misalnya kita pindah ke faktor yang kedua atau ketiga yaitu pola pengekspresian amarah. Jadi bagaimana seseorang punya perasaan-perasaan negatif dan bagaimana dia mengeksposnya ke dunia luar, bagaimana dia mengendalikannya ke dalam. Nah, kita bisa berimajinasi ini bahwa kalau orang yang kemudian terlalu mudah untuk mengekspresikan amarahnya, emosi negatifnya terlalu mudah untuk diletupkan baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan orang lain, maka ada tambahan faktor yang ternyata juga bermain pada diri yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Happy. Pak Happy, Anda juga sempat menyebutkan, saya menyimak juga di beberapa pemberitaan bahwa klien Anda merasa tertekan, terintimidasi dalam bentuk apa, dalam hal apa? Betul. Jadi begini Mbak Anggi. Jadi tadi saya sudah jelaskan pra kejadian. Jadi pada saat kejadian itu dia si Sen ini dia disuruh untuk merekam itu. Inisiatifnya adalah handphonenya yang memberikan itu adalah MDS. Dia juga pada saat merekam itu juga dia sebenarnya ogah-ogahan. Handphonenya itu ditaruh di bawah kata-kata di bawah tali pinggang gitu. Dia yang meluruskan itu. Mengapa si Sen ini mau? Karena dia kalau menurut saya dia tertekan dan ada istilahnya yang saya pelajarin juga. Ada nggak tahu kalau apa sama dengan Pak Reza nanti. Ada ketaklukan mental. Dia sudah bergaul Sen ini dari tahun 2021 sampai dengan eksiden itu. Jadi dia ada ketakutan mental. Karena si MDS ini dengan si Sen ini bagaikan bumi dengan langit. Apa kondisi dia faktor sosial dan faktor finansialnya. MDS ini anak pejabat, anak bos, anak orang kaya, orang berduit, punya status sosial yang sangat tinggi, punya fasilitas dan status finansial yang sangat jauh. MDS dia
patut dibilang itu adalah dia sebagai informal leader dalam pergaulan anak muda. Karena mereka juga kenalan itu adalah pertama kenalan klien saya ini adalah di kafe di Antasari. Dikenalkan oleh temannya juga yang namanya B. Itu. Dan juga dia ada pertanyaan, ada pernyataan dari MDS. Ben, Sen, kalau nanti ada apa-apa saya menjamin lu tidak akan diapa-apain. Gitu. Itu pernyataan kapan disampaikan menurut klien Anda? Itu disampaikan pada saat pada saat setelah ada penganiayaan. Pada saat penganiayaan berlangsung Anda menyebutkan sudah terkonfirmasi ya bahwa yang memvideokan adalah klien Anda, Shen, di bawah tekanan. Satu lagi, jadi Mbak Anggi menanyakan itu, berdasarkan informasi dari klien kami, selain daripada HP klien kami yang disuruh oleh MDS, ada satu orang lagi yang merekam. Siapa? Yaitu AG. AG. Ya, itu menurut keterangan klien kami. Karena berarti asumsinya ada dua video dengan dua angle berbeda ya? Ya, fakta hukumnya setelah saya pelajarin video itu, jadi pada saat ini juga saya akan tegaskan bahwa kan surat penahanan dan penangkapan yang ditujukan kepada klien kami, yang ditujukan kepada orang tuanya itu adalah tuduhannya adalah pasal 76C dan Yungto pasal 80. Di mana itu adalah soal pembiaran. Pembiaran ya? Ya, pembiaran itu yang berkembang selama ini bahwa si Sen ini membiarkan ada kejadian di depan matanya. Tapi faktanya benar demikian. Kan tidak ada upaya perlawanan dari Shen pada saat ada, itu saya mau jelaskan Mbak Anggi. Jadi itu tadi karena ada ketaklukan mental itu, ya ketaklukan mental itu, jadi dia terkesima beberapa saat dengan adegan yang sudah terjadinya penganiayaan itu. Jadi tiba-tiba, ya memang dia ada ketakutan mentalnya karena dia sudah dibawa tekanan, jadi ketakutan mental itu. Walaupun Mario tidak melakukan intimidasi secara langsung. Iya, berarti hanya perasaan dari Shen saja. Bukan, memang karena dalam jadi relasi dia selama ini kan dia seperti itu. Jadi, Bu Reza, boleh nggak sebentar Pak Habib? Ya, saya menyebutkan ini relasi kuasa berarti antara Mario dengan Shen sehingga Shen merasa terintimidasi walaupun tidak ada kata-kata dari Mario, ayo rekam, kalau nggak rekam lu gua apain, nggak ada seperti itu. Ya, ketika kita bicara tentang teori relasi kuasa, ketika kita bicara tentang instruksi yang salah, instruksi yang jahat, perintah yang mengancam, itu tidak melulu harus dalam bentuk verbal. Ini situasinya analog dengan bagaimana ketika saya memberikan keterangan seorang Richard Eliezer bisa saja terintimidasi oleh seorang Verdi Sambo. Dengan melihat saja tanpa ada kata-kata kostum, di mana instruksi itu diberikan, pada dasarnya posisi siapa lebih tinggi daripada siapa. Nah, hal yang sifatnya non-verbal macam ini pun bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat salah. Sebagaimana kehendak dari pihak yang memberikan instruksi tersebut. Tapi begini Mbak Anggi, saya ingin jujur ya. Saya mengalami kesedihan 2 kali dalam kasus ini. Pertama, tentu saja kesedihan terkait dengan Ananda David yang sudah mengalami cedera yang menurut saya multidimensional. Fisik iya, psikis iya, sosial iya. Kesedihan kedua justru muncul ketika saya mendengar informasi bahwa AG naik statusnya dari seorang saksi menjadi anak berkonflik dengan hukum. Kenapa saya ikut sedih? Kenapa saya prihatin? Karena kita semua tentu punya harapan bahwa anak-anak kita, semua anak-anak kita bisa tumbuh kembang dalam situasi yang normal, di tengah-tengah keluarga, bersama masyarakat, bersama teman sebaya. Tapi masa depan lah ya harusnya. Tapi terbayang di pelupuk saya ini, saya tidak melangkahi hukum dan ini bukan harapan, tapi sudah mulai terbayang di pelupuk mata saya akan ada satu lagi anak yang tampaknya akan menjalani proses tumbuh kembang itu di luar situasi yang normal, tidak bersama keluarga, tidak bersama teman-teman, tidak bersama masyarakat. Karena itulah dengan kesedihan ini saya ingin mengingatkan seluruh otoritas terkait bahwa terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kurung sederhananya pelaku, tetap kepada mereka harus diberikan perlindungan khusus. Jadi perlindungan khusus tidak hanya bagi anak selaku korban, tapi juga anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan khusus bagi mereka adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab negara. Kalau ditanya siapa yang memikul kewajiban dan tanggung jawab itu, secara berurutan. Pertama, pemerintah pusat. 2, pemerintah daerah. 3, lembaga negara lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi keluarga korban dan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan khusus itu betul-betul secara konsekuen dijalankan oleh 3 pihak itu tadi. Nah, terkait dengan pernyataan Bu Reza, sepertinya
tampaknya sangat saya sayangkan juga, kita sayangkan bahwa sepertinya itu tidak akan terpenuhi itu harapan Bung Reza, karena kalau kita dengarkan pernyataan Bung Manggata ada dijerat dengan pasal berlapis ya di sini ya. Nanti boleh dilanjutkan Bung Manggata. Kita jeda dulu sejenak. Seperti apa itu konteksnya nantinya? Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.